Dan aja tanggal 11 betul. ada demo. Jangan, Ya, demo di kantor DPR. Saya bilang lanjutkan aja lah perjuangan kalian. Saya bilang saya nggak bisa ikut karena kondisi saya nggak kuat lagi, ya kan? Tapi Jadi saya bagaimana titip pesan. itu Pak? Saya Pak titip pesan. Julius. Saya titip pesan kepada mereka. Apakah mereka besok mengumandangkan itu nggak tahu. Ya, bubarkan itu DPR. Satu. Yang kedua, hanya rakyat yang bisa membubarkan DPR. Ya, presiden nggak bisa, kecuali zaman Bung Karno dulu. Nah, satu yang kedua, sampaikan pesan. Anggota DPR juga 2 periode, tidak boleh lebih dari 2 periode. Nah, baru dia nanti terkencing-kencing semua itu anggota DPR itu. Lihat aja besok, apakah itu yang dikumandangkan, ya tanggal 11, lihat aja di Senayan. Ya, ngapain saya harus berdemo-demo? Ya kan? Ada yang salah. Tobing, interupsi. Oke. Ya. Ini kayaknya sih Orang Sapara. Orang Sapara. Jadi begini Pak. Apalagi Aku ingat Pak Tobing. Saya Jenderal Tobing. Aku ingat Jenderal Tobing. Halo. Aku Ya, ingat halo. Jenderal Tobing. Waktu Pangap, Maraden Pangabian. Cocoknya Pak Tobing. Buku yang Pak Tobing barusan presentasikan hampir 2 jam nih. Nongol tiba-tiba. Waktu itu mungkin Pak Tobing masih letnan 1 apa kapten? Maraden Pangabian, Jenderal. Hah? Waktu Pak Panggabean jadi panglima, Udah kapten? belum masuk Letnan 1? belum masuk Hah? Taruna. Belum masuk Taruna. Oh gitu. Maunya nongol ini kan Pak Tobing cocok kali. Jadi macam Muhammad Gaddafi kan kolonel. Pak Tobing buat sejarah di Republik ini. Ya kan? Jadi nggak rusak, itu satu. Yang kedua, buat rusak negara kita ini oton pertama demokrasi. Yang pertama sekali terlalu cepat kita merdeka negara kita. Mesti dijajah terus sampai tahun 65. Yang nggak ada PKI kan. Bukan dijajah, kan POC, kan dagang. Kan negara kita baru 45. Mestinya dijajah agak lama dikit. Kenapa? Supaya di brainwash habis-habisan. Ya kan, maaf ya. Jadi kenapa? Udah berapa 77 tahun kita. Bukan maju, tambah mundur Pak Tobing. Jadi Pak Tobing jadi emosi jadinya kan. Apalagi Pak Teddy. Kalau misalnya apa, mungkin nggak ke Amerika dia. Masih di Manado dia. Dia main kan jadi gubernur dia kan. Ya, gubernur Sulawesi Utara. Apalagi si Andi, nggak mungkin dia ke mendingan Surabaya dia kan. Jadi Pak Tobing, itu kedua. Yang ketiga, demokrasi kita udah rusak. Begitu dikatakan demokrasi tahun 95 mulai rusuh negara kita. 95 Pak, bukan 98. Puncaknya 98. Reformasi. Apanya yang direformasi Pak? Makin rusak negara kita. Aku bukan pengkhianat negara Pak Tobing ya. Kemudian nongol otonomi daerah, profesor lagi. Siapa itu? Nah, itulah saudaranya Pak Tobing yang mendirikan partai Umat. Riyad Misyad, ya kan orang apa itu kan, saudaranya si Chaplin. Tambah rusak di negara federal. Jadi Pak Tobing cocoknya pada waktu itu langsung keluar dari Magelang, kan kuliah di Akademi Magelang, ya kan? Cocoknya langsung lari dari Magelang itu langsung buku Pak Tobing ini kibarkan bendera dari Magelang bawa ke Jakarta. Pas waktu kan Jenderal Maraden Pangabian biar rame Republik kan. Demikian Pak Tobing. Maaf ya. Oke, jadi melanjut juga kata Pak Tarigan tadi. Demokrasi kita ini bukan demokrasi musyawarah ya untuk mufakat berdasarkan permusyawaratan perwakilan, tapi sudah demokrasi kapitalis. Ya, kapitalis, liberalis, siapa yang punya kapital yang menjadi duduk. Katanya wakil rakyat, bukan. Jangan salah. Apa dia wakil rakyat? Nggak ada. Katanya waktu reses, apa segala macam, bullshit, penipu semua. Makanya Dewan Penipu Rakyat sebenarnya. Tapi saya lihat, sebenarnya saya mau diajak demo nanti tanggal 11. Dan aja tanggal 11 ada demo. Ya, demo di kantor DPR. Saya bilang, lanjutkan aja lah perjuangan kalian. Saya bilang, saya nggak bisa ikut. Karena kondisi saya nggak kuat lagi, ya kan? Tapi jadi saya bagaimana itu Pak
Saya Pak titip pesan, Julius, saya titip pesan kepada mereka, apakah mereka besok mengumandangkan itu nggak tahu. Ya, bubarkan itu DPR. Satu, yang kedua, hanya rakyat yang bisa membubarkan DPR. Ya, presiden nggak bisa, kecuali zaman Bung Karno dulu. Nah, satu yang kedua, sampaikan pesan, anggota DPR juga 2 periode, tidak boleh lebih dari 2 periode. Nah, baru dia nanti terkencing-kencing semua itu anggota DPR itu. Lihat aja besok, apakah itu yang dikumandangkan, ya tanggal 11, lihat aja di Senayan. Ya, ngapain saya harus berdemo-demo, ya kan? Tapi ini, aduh, saya kecoplosan lagi nih, aduh mak. Ya udahlah. jadi bagaimana Pak Tobing, Pak Tobing. nasib daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini? Sudah dikesampingkan dan tidak menjadi haluan negara lagi. Ini bagaimana ini sampai bisa terjadi yang demikian itu? Oke, Karena- jadi mau, oke lah. Jadi begini, ya apapun namanya, ya sesuai dengan karakter daripada Garuda. Memang Garuda itu, ya kalau bulunya sudah banyak, dia harus bertapa dulu. Ya, di buku saya itu tertulis itu. Jadi dia nanti akan bangun kembali setelah dia mencabut dan tumbuh bulu-bulu muda. Maknanya apa? Kita membutuhkan generasi muda yang mengerti tentang Pancasila ini dan amanat konstitusi ini. Lah saya kan terbatas di Zoom ini aja. Berapa sih yang mengikuti? Berapa yang saya mengikuti? Nah itu terbatas. Tetapi kalau kita bisa mengkader, ya mengkader mereka itu, anak-anak muda itu, ya inilah saatnya sebenarnya udah terlambat juga ya, karena waktunya udah tinggal berapa bulan lagi. Kemudian kalau dihitung tinggal berapa jam lagi kan gitu. Nah, jadi ini kita terlambat. Ya sudahlah, mau diapain? Saya dulu udah pernah mengajukan program, tapi ya bagaimana kalau tidak didukung? Nggak bisa saya. Ya nggak bisa saya. Saya juga harus melihat anak-anak juga ini, yang kecil-kecil ini. Saya sudah harus titip ini kemana kalau saya dipanggil Tuhan. Nah, saya jujur aja, karena mati itu pasti kok. Ya. Tetapi kemungkinan terjadi kontingensi. Terus siapa? Nah, kan nggak bisa. Nah, ini yang begini-begini. Sama dengan negara ini. Jadi saya ditanya sama junior saya, Bang, ini gimana kontingensi? Udahlah. Panggil saya, nanti saya ajarkan. Kapan saya ngajar kalian? Ya Bang, oke. Abang siap nggak bulan Juni? Oke, saya siap. Tapi berikan waktu saya. Karena menyiapkan bahannya bukan gampang. Menyiapkan bahan ini emangnya gampang. Pak Tarigan yang sudah pernah penataran kewirausahaan, Ya. pernah nggak ada yang menjelaskan ini? Nggak ada. Saya belajar ke Vietnam. Waduh, ternyata ketahanan Makanya, nasional. Bisa Apa? Bapak usulkan Pak Jenderal, bisa Pak usulkan ini Pak. Kalau bisa mata kuliah kewirausahaan di kampus itu dibuat lagi 2 semester dulu itu sangat membuat mahasiswa itu yang dari calon-calon sarjana, calon-calon pemimpin Nah, itu sekarang memiliki saya jiwa tanya, Pancasila. Kalau sekarang Universitas Pak, mana nggak ada yang- lagi Pak. Setelah reformasi, wah mungkin orang-orang yang garis keras ini kerasa menutupnya ini. Jangan lagi perlu dibuat itu di kampus barangkali. Saya mohon maaf aja, Sili. Sekarang universitas mana mau menerima kita? Nggak mau, karena udah kadrun semua. Kemendikbud Pak, Kemendikbud. Usul langsung ke Alah. menteri. Kemendikbud aja buku pendidikan tentang PKN aja udah salah kaprah. Lo lihat kemarin Bu Supiatul itu sampai protes ke Menteri Agama itu. Loh. Lah kita lihatlah perkembangan situasi sekarang udah nggak ada. Nah, pendidikan itu adalah mentransfer ilmu. Tapi harusnya ada pelatihan. Pelatihan itu mentransfer keahlian, skill. Itu nggak ada di lembaga-lembaga pendidikan kita. Di militer itu ada pendidikan dan latihan. Jadi ketika dia menerima pendidikan, berarti dia menerima pengetahuan. Tapi pengetahuan tidak bisa, ya di situ hanya dipahami, dimengerti, ya diketahui, dipahami dan dimengerti. Tetapi pelatihan
tempatnya untuk membuktikan apakah yang dipelajari sama dia, yang diketahui sama yang dipahami dia bisa dilakukan, dieksekusi di lapangan. Ini ya, aduh saya capek loh ya. Jujur aja saya capek. Mulut saya berbuih-buih. Nah, istri saya bilang, ngapain tidur aja lah Pak. Persetan dengan negara ini. Kata Papa kan Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah itu, tanya istri saya itu. Ya kan? Tapi Nah, ini aja tadi mau jum sampai marah-marah saya. upah minuman Pak saya. Tobing nanti besar itu Pak. Upah Pak Tobing nanti di sorga itu besar kalau Bapak peduli dengan NKRI ini. Saya lebih bagus sebenarnya melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu. Pergilah sampai ke ujung-ujung bumi. Nah itu sebenarnya saya diajak. Jadi saya nggak bisa nyampaikan di sini lah. Nanti kalau sampaikan sini saya salah. Makalah diincar saya kan. Lebih bagus nggak usah. Saya menggunakan strategi tidak langsung. Artinya saya walaupun saya nggak punya gereja, tapi bagaimana the gospel, ya the kingdom of God gospel bisa sampai kemana saja itu. Dan saya punya tim ya, tapi saya tidak perlu pamerkan di sini dan Tobing. pantang diviralkan. Oke. Pak Tobing lupa Tapi Pak Tobing. Kalau Tadi Raja barusan Uti Pak mau Tobing tahu, tadi ayo. bilang. Ya Pak Tobing. Apa? Barusan Pak Tobing bilang. Buku Pak Tobing kan seri pertama sudah keluar. Itu yang dibaca orang. Besok mau demo tuh dipraktekannya buku Pak Tobing. Percayalah. Kan Pak Tobing tadi mimpi kan. Nah, itulah fakta. Lihatlah besok. Kita mainkan. Aku datang besok. Lihat. Bukan besok, tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11. Setelah itu masih ada waktu. 11 bulan depan dong. Senayan itu. Lusa. Iya, Main. saya Pasti jadi, diajak, Pak saya Tobing. bilang aduh udahlah, kalian aja lah anak-anak muda. Pengaruh buku Pak Tobing pertama itu Pak Tobing. Udah dibaca orang tuh baca. Aku yakin. Ya mungkin, ya kita nggak bisa bilang semoga atau mudah-mudahan kan. Kita yakini dengan penuh harapan itu dibaca. Terbakar orang tuh Pak Tobing. Baca buku Pak Tobing kan. Aku sih bergerak. 10 orang aja cukup. Ya, amin, 100 amin. orang. Jadi deh itu kan. Nggak tahu lah, dulu kan kita cetak 2.500. Di tempat saya ini kemarin Santi Amer minta, tinggal 20 lagi. Saya bilang, kemarin diambil lagi 5 sama pendeta. Buktinya apa Pak Tobing? Jaitun di Indramayu kan. Rame itu kan. Yang Pak Tobing ada kan. Lagu Haleluya ada kan. Jaitun di Indramayu. Itu fakta. Nah, kita bicara fakta Pak Tobing, bukan hoak ini. Betul kan? Oke, tadinya pengurus, Kita berdoa aja Pak Tobing. Kasih jadi. Amin. Tadinya pengurus pesantren Al Zaitun katanya dia mau saya diminta untuk memberikan pencerahan di sana. Buku Pak Tobing kan udah masuk. Ya udah saya kasih sih. Nah, itulah dibaca orang tuh. Makanya haleluya kan langsung kan. Main kan. Ya udahlah, kita Peradang haleluya nih, kan. aja, puji Tuhan. Kita nggak tahu nanti. Oke lah, Raja Uti masih Oke, ada yang ini bertanya lagi. Ini makin malam ini masih ada pertanyaan. Kalau ada tolong raise hand biar saya buka. Samsung pertanyaan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.